Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Siti Mualo dengan NIM 2023343031, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menginfokan sedikit tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan politik hukum. Judul yang saya ambil yaitu Revisi Undang-Undang Izin Kerja dan Lingkungan dalam Kerangka Omnibus Law, Analisis Dampak Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan Hak Pekerja. Temanya yaitu revisi Undang-Undang Izin Kerja dan Lingkungan dalam konteks Omnibus Law, dan topiknya yaitu dampak revisi Undang-Undang Izin Kerja dan Lingkungan pada perekonomian, lingkungan hidup, dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Nah, jadi Omnibus Law adalah sebuah kebijakan hukum yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang berlarut-larut dan mempercepat berbagai aspek dalam perekonomian Indonesia. Salah satu aspek penting dalam Omnibus Law adalah revisi terhadap Undang-Undang Izin Kerja dan Lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun tak jarang menimbulkan pro dan kontra terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan dan hak-hak pekerja. Revisi ini memiliki implikasi yang luas, baik di sektor industri maupun dalam pemenuhan hak asasi manusia serta keberlanjutan lingkungan hidup. Omnibus Law Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020 dan salah satu fokus utama adalah penyederhanaan izin kerja dan perizinan lingkungan. Revisi undang-undang terkait izin kerja mencakup perubahan prosedur penerbitan izin, mempermudah proses bagi investor dan pengusaha. Undang-undang lingkungan hidup juga disesuaikan untuk mempercepat proses izin lingkungan guna menarik investasi, namun ini menimbulkan kekhawatiran terkait kelestarian ekonomi. Teori ekonomi institusional menyatakan bahwa kebijakan peraturan yang lebih fleksibel dapat mempermudah investasi, tetapi harus diimbangi dengan regulasi yang mencegah kerusakan sosial dan lingkungan. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, revisi undang-undang harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Faktanya adalah penerbitan izin kerja sebelum revisi. Proses perizinan tenaga kerja di Indonesia cukup kompleks dan memakan waktu lama. Tetapi setelah perubahan, pemerintah memperkenalkan sistem perizinan yang lebih cepat dan fleksibel. Penurunan standar lingkungan. Beberapa pihak mengkritik bahwa revisi undang-undang lingkungan dapat menurunkan standar lingkungan yang ketat, meskipun pemerintah mengklaim bahwa perlindungan lingkungan tetap terjaga dengan prinsip-prinsip berkeberlanjutan. Dampak sosial. Pekerja yang terkena dampak langsung dari perubahan ini mengalami ketidakpastian terkait hak-hak mereka, sementara pengusaha mendapatkan manfaat besar dari kemudahan izin usaha dan pengurangan biaya administrasi. Protes dari organisasi lingkungan. Sejumlah organisasi lingkungan hidup di Indonesia menyatakan kekhawatirannya terhadap pengurangan fungsi pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Revisi Undang-Undang Izin Kerja dan Lingkungan dalam kerangka Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses izin guna meningkatkan daya tarik investasi. Namun, ada beberapa dampak negatif yang harus diperhatikan dalam sektor tenaga kerja. Meskipun pengusaha akan mendapatkan kemudahan dalam merekrut pekerjaan, tetapi hak-hak pekerja dalam perlindungan sosial mereka
perlu menjadi perhatian utama. Di sisi lain, perubahan dalam regulasi lingkungan dapat mempercepat proyek-proyek pembangunan, namun dapat menimbulkan kerusakan lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, meskipun revisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan pengawasan yang ketat untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.